Akhirnya kita coba dah hidroponik lah langsung dah, udah nggak usah tanah lagi dah gitu. Boleh bilang kita give up lah dengan tanah gitu loh. Ya awalnya tadinya kita hanya tanam sendiri aja, pikir-pikir untuk kita coba-coba aja gitu ya. Ada yang nyelutuk gitu loh ya kan. Saya mau tanam di rumah nih gitu loh segala itu. Bagaimana ya bikinnya, perawatannya. Hai, salam hidroponik. Jumpa lagi di YouTube channel Jiri Farm. Di video kali ini kita akan melihat bagian kedua dari behind the scene interview kami dengan majalah SWA. Sebelumnya di bagian pertama kita sempat bercerita tentang bagaimana awal mula kita yang dari pabrik bingkai ini akhirnya bisa masuk ke bisnis hidroponik. Nah, di bagian kedua ini kita akan lebih berbicara tentang kedepannya itu. Contohnya mungkin peluang kedepannya ini seperti apa. Jadi mungkin ini sangat menarik untuk teman-teman yang kepikiran untuk masuk ke bidang ini. Begitu juga dengan tantangan-tantangan apa saja yang mungkin dihadapi dan juga harapan kami ke depannya. Mari kita saksikan. Dalam perjalanan ya ke sini ya kita tahu memang jumlah penduduk makin hari makin bertambah. Ya lahan pertanian juga makin berkurang, itu udah faktanya gitu. Jadi ya untuk di Indonesia sini ya mau ke arah depannya memang begitu. Kalau Bapak lihat nih Pak, bisnis ini kan Bapak udah berjalan dari 2010 gitu. Peluang bisnisnya tuh gimana sih ke depan Pak? Saya rasa bagus sekali ya peluang. Karena kenyataannya ini contohnya kayak kasus misalnya kita bilang cabai lah di Indonesia sekarang ini gitu loh. Kan cabai sekarang ini harganya udah berapa? Hampir 100.000 kali. Apalagi musim hujan kayak begini kan. Sedangkan kalau kita lihat kan di daerah-daerah mereka pertanian perkebunan cabai gitu misalnya kita katakan ya itu semua masih tradisional sekali gitu loh. Di mana pemakaian pupuk juga luar biasa banyak ya. Dan juga banyak sekali terbuang begitu saja, apalagi kalau hujan gitu ya, ikut air, ngalir ke sungai, segala apa kebuang gitu aja. Terus pemakaian pestisida juga sangat masif sekali, ya, dan juga segala yang pemakaian pestisida baik yang kita bilang yang kimiawi lah, yang apalah segala itu ya, masif sekali. Nah sehingga dan juga produktivitas belum bisa ditingkatkan gitu loh. Kalau pakai kita hidroponik ini, pakai sistem hidroponik ini terutama di dalam greenhouse sendiri ya, paling sedikit aja lah kita bilang, kalau kita bilang kita orang awam ya, bukan ahli gitu ya, ya bisa naik produktivitasnya, mungkin bisa naiknya 2-3 kali lipat gitu, itu udah paling sedikit gitu loh. Ya kan, dengan lahan pertanian yang sama begitu. Ya, jadi saya rasa itu akan menjawab tantangan-tantangan kita ke depan dalam hal menangani ketahanan pangan gitu. Jadi hortikultural itu sekarang ini memang harga condong naik terus sih, karena jumlah penduduk bertambah, demand bertambah ya, supply tidak bertambah bahkan berkurang gitu loh. Bahkan kadang-kadang pemerintah ada membuka lahan-lahan pertanian, tapi peningkatannya tidak sebanding peningkatan produksi ya. Ya karena banyak sekali lahan-lahan yang tua juga, tanahnya juga udah rusak gitu, karena aplikasi daripada pestisida kimiawi itu yang tidak tepat lah begitu. Ya gitu. Dan juga terjadi global warming kan, perubahan musim juga, kadang-kadang kemarau panjang banget gitu. Ya biasanya tadi ya tetap ada air tanah, tahu-taunya sekarang ini nggak ada air gitu. Gitu. Kalau ini nggak gitu pengaruh, karena pemakaian air kita hanya 1/10-nya daripada pemakaian yang penanaman konvensional begitu. Jadi itu pengaruhnya beda sekali. Gitu. Kalau di hidroponik sendiri tantangannya apa lagi sih Pak? Kalau di bisnis hidroponik? Tantangan hidroponik itu saya rasa yang utama itu adalah dari segi investasi awal ya. Iya, investasi awalnya itu agak besar gitu. Kedua juga kepercayaan masyarakat juga sih, karena kita perlu mengedukasi masyarakat juga itu. Saya rasa tantangannya juga bagi kita dalam jangka pendek dan jangka panjang itu adalah bagaimana mengedukasi penduduk Indonesia ini atau petani-petani Indonesia ini gitu. Ya di mana pendidikannya itu banyak juga yang levelnya boleh bilang SD ke bawah ya, bahkan ada yang tidak sekolah gitu loh. Kita melihat juga banyak dari pihak pemerintah sendiri juga banyak ya melakukan aktivitas memberikan penjuluhan kepada petani-petani, mengedukasi masyarakat mengenai hidroponik ini, dan juga bahkan dari baik Pemda daerah gitu maupun pemerintah pusat gitu juga banyak memberikan donasi-donasi dalam bentuk hidroponik yang paket-paket ya,
dalam bentuk kecil gitu loh, sebagai edukasi kit lah ya untuk mereka. Bahkan banyak orang vegan, banyak orang juga sekarang makan daging malah. Jadi ada yang misalnya. Anak saya udah ada yang buat mempadu iguana bentuk kayak begini. Ya ada di bapak iguana. Bayangkan nanti maksud saya yang suka Ada sih daging. katanya di drop tadi iguana jadi ada emaknya. Ya, biar kebagian semua. Biar kebagian mulus. Oke. Panen perdana kangkung KWT Palem Asri. Misalnya nih, penanaman konvensional aja dah. Kalau semuanya pakai greenhouse aja, produktivitas itu saya yakin juga udah bisa meningkat. Dengan kita mengurangi hamanya sendiri, penyakitnya sendiri gitu loh. Begitu. Jadi kalau ditambah lagi sekarang hidroponik lagi ya, penghematan air lagi segala itu, dan juga tanah juga nggak rusak gitu loh. Jadi saya rasa sih disitulah salah satu tantangannya, dua itu ya tantangannya utama sih. Edukasi sama investasi awalnya sendiri ya gitu. Ya begitu. Pak, kalau misalnya peralatannya sendiri, kalau Bapak yang jual sekarang tuh range harganya dari berapa ke berapa sih Pak? Range apa? Range harganya. Range harganya. Harganya kita ada yang mulai dari ya 100 ribuan ada ya untuk pembelajaran aja. Sistemnya pakai subuhnya ya sampai satu paket, satu sistem aja ada yang 20 jutaan. Itu semua untuk urban farming sih, untuk perubahan. Jadi 3 turnkey aja, orang 3 pasang itu jalan gitu. Kalau di Jabodetabek kita terima pemasangan sih, kita pasangin, terus ya mereka bisa melalui WA, ada pertanyaan-pertanyaan mengenai penanaman, kita bisa bantu atau apa, begitu. Kalau sekarang kira-kira per bulan terjual berapa sih? Sebulan saya nggak gitu ada hitungin, karena gede kecil gitu, dan juga kita jual bukan hanya peralatan aja, tapi kita juga jual nutrisinya juga. Jadi nutrisi itu berkesinambungan ya, akan terus dipakai terus gitu loh. Ya, jadi kita bisa jual nutrisinya juga, dalam perjalanan juga kita jual juga pendukung peralatan-peralatan lain yang dibutuhkan oleh hidroponik gitu loh. Kayak contohnya seperti triti semai gitu, segala apa begitu ya, dan ala-ala ukur segala apa. Jadi kita boleh bilang one stop shopping lah gitu ya, gitu kira-kira ya. Orang mau beli pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan hidroponik, mereka mau tanya, mau beli ya segala apa sampai jadi satu kebun itu kita semua ada gitu loh. Dan juga pendampingan untuk mereka bikin kebunnya sendiri gitu. Rata-rata per bulan berapa sih Pak? Berapa yang terjual? Entah kecil entah besar kalau dijualnya tuh kira-kira? Rata-ratanya itu mungkin ratusan ada ya. Ratusan ya. Sekarang ini ratusan lah gitu. Gitu ada, besar kecil ada gitu. Pemasarannya udah kemana sih? Dari Sabang sampai Merauke boleh bilang ya. Kita sempat kirim juga ke Papua sekarang itu namanya Papua ya. Kita kirim satu unitnya itu untuk 1000 lubang tanam. Mereka ada pesan 6 unit gitu. Jadi ada 6.000 lubang tanam begitu. Jadi boleh bilang gitu. Jadi ya kita juga dari rancang karena kita tahu nanti kita ada paket yang 2.000 lubang tanam, 5.000 lubang tanam, bahkan 10.000 lubang tanam begitu. Begitu. Pak, upaya untuk pemasaran lebih luas lagi itu apa sih Pak? Selain tadi kan lewat media sosial, e-commerce juga ya Pak ya. Apalagi Pak kira-kira? Apa langsung edukasi ke masyarakat juga? Sekarang ini sih terus terang aja kita produksinya itu kita punya sayur itu habis terus yang ditanam di kebun begitu. Kita belum ada perluasan ya karena kita lagi sibuk bikin peralatan begitu. Jadi kalau untuk kalau peralatan yang kita perlukan adalah mungkin saya rasa inovatif ya, inovasi dalam arti kata kita merancang peralatannya disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia sini begitu. Umumnya kita ada tim desain ya ada 3 orang desain ya, tim desainnya. Jadi kita biasanya desain itu juga bukan hanya ide dari kita aja, tapi ide juga feedback juga dari masyarakat luas juga, baik yang syaratnya positif maupun yang
kritikan-kritikan yang membangun gitu loh. Jumlah karyawannya berapa sekarang? Kenapa? Jumlah karyawannya kita nggak banyak ya, hanya paling juga kalau di kebun aja gitu, kebun dengan 120.000 lubang tanam itu kita 120.000 lubang tanam, kita pakai karyawannya sekitar 10 orang aja, nggak banyak gitu. Jadi mereka multitasking. Total karyawan kita mungkin 30-an, 40 ya kali ya. Yang lain kan kita ada penjualan online. Jadi penjualan online itu kita perlu packing lah, apalah segala apa gitu lah, dan lain-lainnya gitu. Kalau luas kebun berapa sih, Pak? Kenapa? Luas kebun. Luas kebun sekarang ini yang kita pakai itu sekitar 1.500-an lah meter, iya. Ya kebunnya sih tanahnya sih luas, tapi kebunnya sendiri kita rasa sekitar 1.500 itu. Berarti 120.000 lubang tadi, Pak? Iya. Begitu. Tanamin sayur apa aja tuh, Pak, sekarang? Kenapa? Ditanam sayur apa aja? Sayurnya sekarang ini kita tanam itu ada yang paling populer itu adalah kangkung, bayam, pakcoy, caisil, selada, kailan, ya, dan macam sayur itulah ya umumnya ya cukup populer. Tapi yang paling populer itu ya tetap kangkung sama bayam ya di masyarakat Indonesia gitu. Harga jualnya berapa sih, Pak, kalau dari sini sendiri, Pak? Kita harga jualnya itu variasi ya. Kalau untuk kita masyarakat kita sini kan kita hanya kasih ya karyawan atau apa, kita jualnya kan sekitar 8.000 ya per ikat ya. Kira-kira ya ikat per ikat ya sekarang ini biasanya itu sekitar 200 gram sampai 250 gram sih ya. Antara itu tergantung masing-masing toko ya, mau packingnya bagaimana gitu loh. Umumnya 200 sampai 250 gitu. Jadi ya, Pak? kenapa? 8.000. 8.000 per ikat. Jadi 1 kilonya itu kira-kira kalau dikali ya kalau kali 4 ya 32.000, kalau dikali 5 ya jadi 40.000 begitu ya. Tapi kalau di toko, kalau di food hall atau apa ya gitu ya, jualnya itu satu bungkus itu, jadi satu ikat itu jatuhnya bisa 20.000 ya gitu. Kalau Bapak rencana bisnis ke depan tuh seperti apa sih, Pak? Kita bisa ke depannya itu tetap dari segi edukasi, kita tetap mengedukasi pasar. Ya, mengedukasi pasar dalam arti kata bisa orang yang datang ikut pelatihan di tempat kita juga kerjasama juga dengan sekolah-sekolah, ya apakah itu sekolah SMP, SMA atau universitas gitu ya, karena mereka ada juga beli paket-paket dari kita ya, paket-paket yang kecil punya sistem. Jadi mungkin bisa sebagai program ekstrakurikuler ya, gitu untuk mengedukasi masyarakat gitu dari angkatan muda begitu. Jadi mereka makin tahu lah gitu deh cara bercocok tanam yang modern begitu sekarang itu. Yang selanjutnya kita juga coba untuk kerjasama dengan dinas-dinas juga pertanian. Apakah itu dinas pertanian atau dinas daerah setempat gitu ya. Sekarang kita juga udah ada kerjasama dengan mereka. Kadang-kadang kita diminta jadi narasumber, menjadi pembicara juga di tempat mereka gitu ya, memberikan pengertian lah kepada para petani gitu loh. Jadi kita mencoba untuk membantu pemerintah juga sih ya, untuk mengedukasi petani-petaninya itu. Dukungan dari pemerintah yang diharapkan gitu. Dukungan dari pemerintah diharapkan ya salah satunya itu adalah mungkin pendanaan ya untuk para petani-petani ya, bukan untuk kami sih gitu ya, tapi lebih ke masyarakat ya, petani-petani atau para pengusaha-pengusaha yang ingin investasi di perkebunan hidroponik ya. Jadi bisa pendanaan, ada dukungan dari pihak pemerintah gitu kepada para pengusaha atau kepada pengusaha yang memang sudah bergerak atau petani-petani yang sudah bergerak di bidang itu, pertanian itu, bisa diberikan dukungan pendanaan gitu loh. Kalau dari pelatihan-pelatihan justru ya kita juga mengharapkan juga sih dari pihak pemerintah di bagian pendidikan juga mendorongkan juga ini hidroponik kepada sekolah-sekolah juga gitu loh. Karena perkembangan hidroponik ini sekarang ini mulai berjalan, tapi berjalannya sendiri-sendiri sebenarnya.
Ya, kayak contohnya kita sempat kontak juga ada pesantren juga ya di daerah Serang sana juga, itu juga mulai mencoba untuk mengedukasi juga gitu loh kepada murid-muridnya juga gitu di pesantren. Jadi bukan hanya belajar agama saja, tapi belajar life skill juga ya, bagaimana bisa bercocok tanam segala apa. Tapi bercocok tanam konvensional mereka sudah belajar gitu ya. Tapi yang agak modern ini bagaimana? Jadi mereka juga ada pengedukasi juga gitu loh, begitu belajar. Jadi saya rasa dari dunia pendidikan juga perlu digalakan juga gitu. Galak gitu. Pak, kalau nggak salah aku baca di web bukan hidroponik aja Pak, ada apa tuh namanya Pak? Waktu itu Pak? Aquaponik. Ya, aquaponik itu adalah gini. Sebenarnya hidroponik sendiri sayurannya juga udah cukup sehat ya, gitu, karena tidak mengandung meta-meta berat gitu loh, kimiawi. Tetapi orang sekarang ini kan juga berpikir mengenai organik. Organik ini juga sangat populer sekali. Jadi orang sambil itu, jadi kita bisa berdayakan masyarakat yang petani-petani yang misalnya yang piara ikan lele, yang piara ikan nila, ya, yang budidaya ikan itu, ikan-ikan air tawar itu, kita bisa tinggal mereka instalasi kita punya hidroponik gitu ya. Tapi perlu melalui filter itu yang berfungsi sebagai tempat tinggalnya bakteri pengurai, yang mereka bisa mengurai kotor-kotoran lele atau apa nila itu menjadi pupuk untuk tanaman itu sendiri. Jadi mereka bikin double income jadi ya. Di samping ikannya mereka bisa panen, sayuran juga bisa mereka panen. Ya, kita akan berusaha juga ke arah sana juga, memberikan edukasi masyarakat ya, gitu. Ya, sekian bagian kedua dan merupakan bagian terakhir juga interview kami dengan Majalah SWA. Semoga mungkin dari dua interview ini bisa membantu teman-teman yang mungkin kepikiran untuk memulai usaha di bidang hidroponik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel kami. Terima kasih.